Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Tapi bid'ah itu jangan diartikan sempit. Bid'ah sekarang yang paling besar adalah sekularisme, liberalisme, komunisme. Itu adalah kekufaran masa sekarang ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan Allah, wajib kita mensyukuri atas nikmat Allah yang banyak, sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak. Ada orang yang bertanya, intelektual bertanya kepada saya lewat HP, bukankah manusia ini hadir ke dunia ini bukan keinginannya, ya kan? Tidak pernah terjadi suatu tawar-menawar dengan Allah. Betul, saya bilang. Tapi kenapa kemudian Allah memberikan hukuman kepada manusia? Saya katakan bahwa Allah menciptakan manusia ini adalah karena kerahman dan kerahimannya. Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanjan mahfian fa ahbabtu an urofa fa khalaqtul khalqa lika'arufu. Aku, kata Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Jadi Allah yang berkehendak menciptakan kita. Tapi Allah itu Maha Rahman dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa? Manusia diberikan suatu kemerdekaan. Oleh karena itu manusia itu dikatakan ahsanut takwin, ciptaan yang terbaik. Jadi manusia itu adalah ciptaan yang terbaik, yang Allah berikan dua jalan, yang Allah berikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri kita itu diberi suatu ilham untuk fujur dan untuk takwa. Tinggal tergantung siapa-siapa dan kita-kita ini apa yang kita suburkan daripada dua hal ini, yaitu antara fujur dan takwa. Yang mana?
maka Allah berikan kemerdekaan untuk memilih, dan Allah pilihkan kepada jalan tauhid atau jalan kesyirikan, silakan, atau jalan-jalan yang lain. Allah telah tunjukkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi semuanya Allah sediakan manusia ini untuk masuk ke dalam surga, bukan ke dalam neraka. Tapi manusia itulah yang memilih. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Bahasa orang Betawinya dari sono. Dari sononya itu sudah suci. Fa bawa'ahu yunashiranihi au yumajisanihi au yuhawidaini au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi. Kok cuma 2 kelompok, 3 kelompok? Maka harus diketahui bahwa orang tuanya mungkin tidak menyuruh, orang tua-tua muslim ini tidak menyuruh mereka pergi ke gereja atau pergi ke sinagog atau pergi ke kuil menyembah api. Tidak. Tapi orang tua itu tidak memberikan pendidikan kepada anaknya sehingga anak itu berjalan menuju gereja, atau milah-milah yang dibawa oleh mereka, walaupun mereka tidak pergi ke gereja, sinagog atau kuil, tetapi orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang diharuskan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang pertama adalah mengenal ma'rifatullah, kemudian mengenal ma'rifatur rasul, dan mengenal ma'rifatun nas, manusia itu sendiri siapa, bahwa Allah itu sang pencipta, bahwa itu manusia itu makhluk. Kita ini bisa ada dan bisa tidak ada, dan bisa dilenyapkan Allah dalam seketika. Allah bisa menjadikan kita semua menjadi binatang, itu adalah hak Allah, bukan hak prerogatif ya. Kalau hak prerogatif itu nanti siapa yang ngasih prerogatif? Tapi ini kita katakan hak mutlak Allah. Allah yang Maha Kuasa. Maka di sini bahwa hidup kita ini adalah diisi dengan transaksi jual beli. Jual beli itu selalu keuntungan harus. Yang paling utama adalah memang keuntungan. Keuntungan itu apa? Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan suatu perniagaan, transaksi jual beli yang melepaskan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ialah aku tunjukkan kamu suatu perniagaan yang melepaskan kami dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah. Al-imanu tasdiqu biqalbi wa iqran bilisan biqalb wa iqrar bilisan wa amalan bil jawari. Ini syaratnya. Dan dunia ini juga merupakan tempat peperangan, yaitu peperangan yang sifatnya yang disebut dalam bahasa Inggris the eternal war. Itu adalah perang yang abadi. Jadi jangan saudara-saudara sangka, jangan jamaah sangka, saudaraku sangka bahwa saudara ini dalam keadaan tidak berperang. Saudara ini semuanya dalam keadaan berperang, eternal war, perang abadi, perang yang tidak pernah usai. Perang yang pertama adalah perang dengan iblis. Ya, kedua adalah perang dengan setan. Iblis ini adalah satu zat, setan ini adalah sebutan jin dan manusia. Jadi ada manusia yang jadi anak setan ataupun gerombolan setan. Sebagaimana
Feuerbach menyatakan bahwa agama itu ciptaan manusia. Manusia merasa tenang dengan agama itu dan merasa tenang dengan tempat, dengan Tuhan yang mereka ciptakan. Kalau Charles Bakunin menyatakan setelah dia 20 tahun berkumpul dengan kelompoknya yaitu Freemasonry, dia menyatakan bahwa setan itu katanya adalah pejuang. Ialah pejuang untuk mengalahkan tirani Tuhan. Jadi Tuhan itu tirani. Jadi Tuhan itu adalah jahat. Maka setan itu kita dakwahkan, kita sampaikan kepada manusia bahwa setan itu adalah pejuang. Nah, inilah tuan-tuan sekalian, bahwa sekularisme yang saya ceritakan itu adalah bos-bos sekular. Makanya sekularisme ini adalah sesuatu yang melakukan perang abadi karena mereka anak buah setan. Ya. Kalau kita tanya orang Islam, kafir itu apa? Dia sebut Yahudi, dia sebut Nasrani, Hindu, Buddha. Dia lupa bahwa sekularisme itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kan Rasulullah sudah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yunasiranihi au yuhawilanihi au yumajisanihi. Apa? Majusi itu apa? Majusi itu adalah pagan, penyembah berhala. Jadi yang namanya sekularisme, liberalisme, komunisme, nasionalisme, chauvinisme, itu semuanya adalah masuk dalam kelompok paganisme, penyembah berhala. Jadi sekular itu penyembah berhala. Jadi partai-partai sekular itu tidak perlu saya sebutkan, banyak di dunia ini itu adalah penyembah berhala. Orang Islam masuk di dalam partai itu artinya mereka masuk dalam bagian itu. Jadi inilah perang kita, perang yang tidak ada akhirnya. Kita berperang pada saat ini, perang melawan banjir, perang juga. Banjir itu disebabkan oleh siapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyujikahum ba'dal ladzi amila lahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut, ya, dan di darat perbuatan tangan manusia. Siapa yang nebang kayu? Siapa yang menggunduli hutan? Siapa yang menjadikan hutan itu menjadi tanaman sawit seragam? Konglomerat. Konglomerat itu siapa? Mereka itu adalah kapitalis. Kapitalis itu siapa? Kapitalis itu paganisme, penyembah berhala. Jadi yang bikin banjir, yang bikin banjir bandang dan lain sebagainya itu adalah kapitalis-kapitalis ini. Jadi itu musuh-musuh kita. Jadi umat Islam jangan menyangka bahwa mereka itu tidak punya musuh. Walaupun Anda dalam keadaan tenang, tuan-tuan dalam keadaan bahagia bersama istri Anda di rumah, Anda itu sudah punya musuh, yaitu jin, iblis, setan yang terdiri daripada jin dan manusia, dan kemudian yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Sehingga Allah berfirman, ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya. Dunia ini bisa dipenuhi 10 miliar penduduk, tapi dunia tidak mampu menyediakan 2-3 orang yang rakus. Karena dia ingin seluruh negara itu dia punya. Seluruh pulau dia kuasai hanya untuk 2-3 orang saja. Inilah termasuk paganisme. Jadi Rasulullah tidak perlu katakan ada sekular, ada ini. Memang bahasa sekular itu tidak ada. Sekular itu adalah sekulum, bahasa Latin, artinya duniawi. Ya. Memisahkan agama dari negara. Islam way of life. Islam itu jalan hidup. Jadi Islam itu tidak memisahkan antara negara dengan Islam.
Barang siapa yang menyatakan Islam itu terpisah dari negara, dia kafir. Maka dia murtad. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ajillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jika engkau murtad dari agamamu, kata Allah, Allah akan bangkitkan suatu kaum, ya, yang mereka itu berkasih sayang sesama muslim dan keras terhadap orang kafir. Karena tuan-tuan tidak keras, ya, tetap masih menganggap orang sekular itu sebagai orang muslim. Anda malah masuk partainya, memilih dia menjadi pemimpin. Coba lihat, banyak dalam surah Ali Imran, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Maidah, orang yang mengangkat orang kafir itu menjadi pemimpin adalah kafir. Karena di dalam Islam ada konsep al-wala wal bara. Siapa wali kamu dan siapa kamu melepaskan kewalian. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali orang-orang yang beriman. Yuhrijunahum minan nur minadz zulumat ilan nur. Jadi Allah itu wali orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina kafaru awliyahumut taghut. Bahwa orang-orang kafir itu wali mereka itu, pemimpin mereka itu adalah taghut. Jadi orang sekular itu taghut. Ketika seorang Yahudi membacakan kitab Taurat kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab agak terbengong-bengong begitu melihat kebenaran daripada kitab Taurat itu. Lalu Rasulullah bersabda, kalau ahlul kitab itu membacakan kitab mereka, kamu diam saja. Jangan kau benarkan. Kalau kau benarkan, jangan-jangan itu perkataan manusia. Jangan kau bantah, jangan-jangan itu perkataan Allah. Jadi apa? Di dalam kitab-kitab Injil dan Taurat itu sudah banyak dipalsukan. Masih ada kalimat-kalimat Allah dan ada kalimat bikinan manusia. Oleh karena itu Yesus menjadi Tuhan. Di situ penyimpangannya. Tapi agama sekular, agama liberal, agama komunis, ada pakai kitab Allah enggak? Ada pakai wahyu Allah enggak? Ada enggak? Boleh buktikan kitab-kitab sekular, kitab-kitab Yahudi, silakan bawa kepada saya. Kalau memang ada kitab itu berdasarkan wahyu, potong kepala saya. Jadi itu dalam bahasa Arabnya kafir jiddan. Itulah musuh Anda yang paling besar pada saat sekarang ini. Musuh tuan-tuan yang paling besar. Jadi kita perang tanpa akhir. Kapan selesainya perang ini? Kiamat. Kalau kiamat baru habis perang ini. Orang bertanya-tanya, banjir. Ya. Terus disalahkan gubernur-gubernur. Tidak ada gubernur yang mampu mengatasi banjir. Tidak ada. Kalau pohon-pohon ditebang, kalau bukit dan gunung dijadikan rumah semua, ya kan? Ini kan pemerintah bisa bikin kebijakan untuk pemerataan, tapi kan tidak. Manusia yang punya uang boleh berbuat apa saja sehendak hatinya. Laut dicemari, udara dicemari, dan kemudian hutan ditebang, binatang, orang hutan dibunuh, siklus kehidupan hancur, ekosistem hancur. Jadi Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa terjadinya banjir, topan, badai itu bisa disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kenapa? Karena manusia itu mempertuhankan hawa nafsunya. Jadi itulah peperangan yang paling dahsyat dari manusia. Maka oleh karena itu sebentar lagi bulan Ramadan, itu bukan membunuh hawa nafsu. Hawa nafsu dibunuh nggak bisa. Hanya menahan hawa nafsu. Ya, sehingga dalam
ayat itu yang paling bagus, yang paling berkesan adalah syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan bagi petunjuk itu, dan pembeda. Jadi apa itu? Itulah tafsir yang dinamakan tafsir bil ma'surat. Tapi bagaimana orang-orang Islam yang liberal mengaku Islam liberal? Islam tidak ada liberal. Liberal ya liberal. Bagaimana orang Islam tapi jiwanya sekular, dia menafsirkan birroi dengan otaknya, dengan tafsir hermeneutika. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menafsirkan ini Al-Quran menurut otaknya, finnar, tempatnya di dalam neraka. Jadi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Buya Hamka itu bukan otaknya. Dia mengambil hadis-hadis, keterangan-keterangan dari Quran was sunnah, dari ijma' sahabat, baru dibuat tafsir Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir yang ngarang. Kalau Ibnu Katsir yang ngarang, tempatnya di dalam neraka. Jadi demikian. Jadi perang ini tidak akan pernah usai. Maka bersabarlah. Artinya bersabarlah bahwa mereka sedang menyerang kita. Sehingga walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Ya, Yahudi dan Nasara itu tidak akan puas sampai engkau mengikuti milah mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarawdukum an dinikum in istata'u. Mereka orang kafir itu, baik dia majusi, baik dia sekular, komunis dan lain sebagainya, dia tak henti-hentinya memerangi kamu, kata Allah, kalau mereka mampu. Siapa yang tidak mampu diperangi oleh mereka? Ya, tuan-tuan ini, orang-orang yang berada di masjid ini, insyaallah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhil nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Karena perang ini tidak pernah usai, maka merapatlah kemana? Ke masjid, merapatlah ke majlis taklim, merapatlah kepada Allah, merapatlah kepada orang-orang saleh, merapatlah kepada ulama-ulama warasatul anbiya. Sekarang banyak ulama-ulama munafik, banyak ulama murjiah. Apa itu murjiah? Nadar bin Sumail berkata ketika dia ditanya Al-Ma'mun, apa itu murjiah? Murjiah itu adalah agamanya mengikuti keinginan sultan. Dengan cara beragama seperti itu, dia ingin mendapatkan dunianya walaupun dia mesti mengurangi agamanya. Itu murjiah. Sekarang yang subur ini adalah murjiah. Murjiah itu dia jadi penjilat. Jadi iman itu katanya hanya ada di hati. Selama mulutnya kufur, pembohong, pendusta, penipu,
musyrikun, dia belum kafir. Itu paham muridnya. Selama hatinya tidak kufur, anggota badannya kufur, walaupun anggota badannya sembahyang di gereja, sembahyang di sinagog, sembahyang di kuil-kuil Majusi, dia tidak dianggap kafir kalau hatinya tidak kafir. Ini agama Murji'ah ini sudah dipatwakan oleh ulama sejak dulu. Sejak ulama-ulama mazhab, bahwa hati-hatilah terhadap Murji'ah ini. Jadi kerusakan umat itu salah satunya ulama Murji'ah ini, ulama-ulama penjilat ini. Mereka menjual agamanya dengan nilai yang sedikit untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan illa yaumiddin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyrikin wa dammir a'dadin wa hmi hujjatal Islam wa jama'a kalimatal muslimin al haqqi ya rabbal alamin. Rabbana Allahumma ansur ihwanal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ma'ala aduwwihim. Allahumma sabbit aqdamahum wa ighfir limawtahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.